Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin insyaallah menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungburuh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema tafsir ringkas Juz Amma, dan kali ini kita akan melanjutkan ke tafsir surat Quraisy. Tafsir surat Quraisy. Dan sebelum kita mengawali kajian ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Quraisy. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jamaah sekalian yang kami hormati, surat Quraisy ini terdiri dari berapa ayat? Dari 4 ayat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Apa maksud dari Makkiyah? Diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu yang dimaksud dengan surat Makkiyah.
Surat ini berisi tentang cerita. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita dan kisah. Dan saya yakin semua orang suka dengerin cerita. Gak tua, gak muda. Gak laki-laki, gak perempuan, gak besar, gak kecil. Semuanya senang dengerin cerita. Tapi cerita yang ada dalam Al-Quran bukan sembarang cerita. Karena di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan nyata kita. Siapa yang diceritakan di dalam surat Quraisy ini sesuai dengan namanya? Surat Quraisy. Apa Quraisy? Orang-orang Quraisy. Jadi surat ini bercerita tentang kebiasaan orang Quraisy. Ngapain kita pelajari Ustaz kebiasaan mereka? Nanti kita akan lihat banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan saat kita mengetahui kebiasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama berfirman li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Itu terjemahannya. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Saya tanya sama jamaah sekalian, ini kalimat sempurna atau belum sempurna? Karena kebiasaan orang Quraisy, sempurna atau tidak? Belum. Terus ada apa? Ya itu kan kayak gitu kan. Karena kebiasaan orang Quraisy itu apa? Ada apa dengan itu? Kan belum sempurna. Nah, penyempurnanya di mana? Sebagian ulama mengatakan penyempurnanya ada di ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Falyabudu rabb hadzal bait. Nanti kita akan jelaskan apa korelasinya antara ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini, Quraisy itu nama aslinya adalah nama orang. Nama orang kemudian dijadikan sebagai nama sebuah kabilah. Dan suku atau kabilah Quraisy ini adalah salah satu kabilah yang sangat terpandang di antara bangsa Arab. Bahkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim beliau menjelaskan innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah. Nabi Ismail punya keturunan banyak, salah satunya Kinanah. Salah satunya Kinanah. Kinanah punya keturunan banyak, salah satunya Quraisy. Coba diulangi. Nabi Ismail punya keturunan banyak, salah satunya Kinanah. Kinanah punya keturunan banyak, salah satunya Quraisy. Di antara keturunannya Nabi Ismail, di antara mereka yang paling menonjol salah satunya adalah Kinanah. Innallaha astafa. Allah Subhanahu wa taala menonjolkan Kinanah dari sekian banyak keturunannya Nabi Ismail. Kemudian setelah itu dari keturunannya Kinanah ini wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah tonjolkan Quraisy dari sekian banyak keturunannya siapa tadi? Kinanah. Berarti Quraisy itu pilihan dari pilihan. Mereka manusia-manusia pilihan. Kenapa dipilih sama Allah Subhanahu wa taala? Pertama Kinanah dulu. Kenapa Kinanah ini Allah tonjolkan, Allah pilih dari sekian banyak keturunannya Nabi Ismail? Karena Kinanah adalah orang yang memiliki kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh keturunan Nabi Ismail yang lain. Apa kelebihannya mereka? Mereka atau Kinanah ini terkenal sekali dengan kedermawanannya.
Diceritakan oleh para ahli sejarah bahwa Kinanah ini hampir nggak pernah makan sendirian. Selalu makannya bareng-bareng. Bareng-bareng di sini bukan numpang orang, tapi menjamu orang. Di Kinanah ini dia punya sifat dermawan, kalau punya makanan dibagi-bagi sama orang-orang banyak. Ya. Dan rumahnya selalu ramai. Kenapa? Kenapa ramai? Banyak orang yang mampir di situ. Mampir untuk apa? Makan roh. Mampir untuk makan dan konsultasi. Jadi Kinanah ini sudah kaya berilmu mula. Sehingga rumahnya itu jadi jujugan. Apa jujugan? Tempat mampir untuk sekedar cari makan atau untuk konsultasi masalah agama. Atau untuk mendamaikan, ada orang berseteru, ada orang berkonflik, maka ngumpul di situ didamaikan sama Kinanah. Makanya Kinanah ini dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak keturunannya siapa? Nabi Ismail. Nah, Kinanah ini punya keturunan, salah satunya Quraisy. Quraisy ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak keturunannya Kinanah. Kenapa? Karena Quraisy juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya keturunannya Kinanah. Apa keistimewaannya mereka? Etika. Jadi mereka itu terkenal punya etika yang tinggi secara umum. Ya. Kemudian mereka itu kalau ngomong fasih. Fasih itu apa? Genah, jelas. Ngomong orang grenyem. Ya. Jadi kalau ngomong jelas, kata-katanya tertata, tersusun rapi, orang dengarnya itu paham. Dan salah satu kelebihan mereka juga, orang-orang Quraisy ini adalah penunggunya Ka'bah. Mereka lah tuan rumah ketika ada orang-orang pada berziarah ke Ka'bah, mereka lah yang menjamu orang-orang yang datang ke Ka'bah. Makanya Quraisy itu adalah kabilah pilihan. Oleh karena itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus, namanya surat apa bau? Quraisy. Ini ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ayat yang kedua menjelaskan apa sih kebiasaannya orang Quraisy? Apa yang istimewa dari kebiasaannya orang Quraisy? Allah lanjutkan di ayat yang kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu adalah bepergian di musim dingin dan di musim panas. Apa kebiasaannya? Bepergian di musim dingin dan musim panas. Bepergian kemana dan untuk apa nanti kita akan jelaskan. Dan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala angkat kebiasaan itu dalam surat ini? Sebelum kita jelaskan, kita perlu sedikit mengetahui sejarah kehidupan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tinggalnya di mana tadi? Mekah. Mekah itu tanah yang subur atau tandus? Tandus. Bahkan dari dulu. Ingat Nabi siapa yang meninggalkan anak dan istrinya di situ? Nabi Ibrahim. Istrinya siapa? Hajar. Anaknya Ismail. Allah Subhanahu wa taala rekam kejadian tersebut antara lain dalam surat Ibrahim ayat 37. Surat apa? Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Rabb kami, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya. Pohon-pohonannya enggak ada, tanaman-tanamannya enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena tandus, enggak bisa tumbuh.
Jadi orang-orang Quraisy itu tinggal di sebuah wilayah yang tandus. Sehingga dahulu mereka itu sering menderita kelaparan. Karena mereka tidak punya objek yang ditanam. Berbeda dengan kita. Ya. Tongkat apa? Tongkat kayu jadi tanaman. Ya. Ditaruh saja akan tumbuh. Kalau di sana ditaruh, ya garing. Ya. Kalau kita ditaruh di sini, subhanallah, cuma kena hujan sebentar tumbuh. Ya. Bahkan kita nggak naruh apa-apa, tahu-tahu apa? Tumbuh. Apa tahu nandur suket? Nggak pernah kan? Tumbuh sendiri, subhanallah. Ya. Mereka itu sering menderita kelaparan karena nggak ada yang ditanam. Dan kalau sudah sampai parah, berarti parah banget. Satu keluarga sudah nggak ada yang dimakan sama sekali, maka satu keluarga itu bikin tenda di sebuah wilayah yang sudah terkenal di situ, wilayah orang yang kehabisan makanan. Mereka bikin tenda di situ, kemudian nunggu mati satu-satu. Entah bapaknya dulu, entah ibunya dulu, entah anaknya dulu. Pokoknya mereka sudah pasrah ngenteni mati di tempat itu. Sudah terkenal itu. Ya, pokoknya kalau seorang sudah kehabisan makanan sama sekali, wis ayo ngungsi ke tempat ngenteni mati. Itu berjalan sekian lama. Sampai datang salah satu tokoh mereka yang bernama Hashim. Sinten? Hashim bin Abdi Manaf. Dia punya ide, ini kita nggak bisa kayak gini terus ini. Kalau kayak gini terus lama-lama habis kita. Ayo kita cari ide. Apa idenya? Kita nggak bisa nanam apa-apa di sini. Idenya kita dagang. Idenya apa? Dagang. Dagang kemana? Ngambil barang dari mana? Itulah yang sedang diceritakan di sini. Mereka dagangnya biasanya musim panas sama musim dingin. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kemana? Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Kalau musim dingin kemana? Yaman. Kalau musim panas ke Syam. Beli apa untuk apa? Nanti kita akan jelaskan. Jadi mereka ini setelah berdagang dapat untung. Nah untungnya ini mereka bagi-bagikan. Untungnya mereka bagi-bagikan kepada masyarakat sesama Quraisy. Dagang lagi bagi-bagikan, dagang lagi bagi-bagikan sampai semuanya jadi orang kaya. Sip ya. Nah kayaknya kayak gue apa? Ya, pedagang untung besar bagi, untung besar bagi, sampai yang miskin taraf ekonominya naik sampai semuanya setaraf. Nah, tapi kan saat itu kan banyak perampok, banyak penjahat. Kenapa mereka dagangnya bisa lancar? Sebelum mereka dagang, mereka 4 bersaudara, keturunannya Abdi Manaf tadi, salah satunya siapa tadi? Hashim. Selain Hashim ada Abdus Syams, ada Al-Muttalib, dan ada Naufal. Ada berapa tadi? 4. Ada Hashim, Abdus Syams, Muttalib, Naufal. 4 orang ini, 4 bersaudara ini, mereka melakukan perjalanan terlebih dahulu ke negara-negara yang akan mereka lewati dan mereka datangi. 4 negara tersebut adalah Syam, ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Yaman jelas karena akan didatangi. Kemudian yang kelewatan juga adalah Habasyah. Apa? Habasyah. Habasyah itu mana sekarang?
Ethiopia, dan Persia. Ada berapa negara? 4. Coba diulangi. Syam, Yaman, Habasyah, sama Persia. Ngapain mereka pergi ke negara-negara ini? Mereka bikin MOU. Apa MOU? Master. Ya, betul. M-nya apa? Master ya, betul? Memorandum, masalah. Memorandum of Understanding. Ya, apa gue? Ya perjanjian. MOU perdamaian. Perjanjian damai. Kami bikin perjanjian sama negara kalian. Kalau kami lewat, kalau kami ke situ, tolong keamanan kami dijaga. Dok. Disepakati semuanya. Loh, gampang temen Ustaz. Iya. Kenapa kok para raja, ya, para penguasa negara-negara tadi itu mereka cepat sekali untuk memberikan jaminan keamanan? Karena mereka segan. Segan gimana? Segan dengan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy itu adalah jironnya Ka'bah. Apa jiron? Mereka adalah penguasanya Ka'bah. Dan Ka'bah itu rumah ibadah yang dihormati oleh hampir seluruh bangsa. Oh, ini orang-orang istimewa. Ya. Oh, ini penghuni tanah suci. Sehingga nggak pakai lama, nggak pakai sulit, ketika mereka mengirimkan delegasi ke negara-negara tersebut, mereka langsung memberikan jaminan keamanan. Oke, sehingga orang-orang Quraisy tidak ada yang mengganggu saat mereka dagang. Padahal orang-orang yang tinggal di luar Mekah, kalau mereka bisnis, kalau mereka dagang ke negeri-negeri tadi itu, banyak yang pulang tinggal nama. Orang tinggal sandal tok. Tinggal nama sudah. Gak selamat mereka. Makanya Allah sebutkan nikmat tersebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Surat apa? Al-Ankabut ayat 67. Allah ingin menjelaskan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy yang itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tinggal di luar Mekah. Allah firmankan, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apa mereka enggak sadar orang-orang Quraisy itu bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu sebagai tanah yang aman. Tanah haram maksudnya Mekah. Kami jadikan Mekah ini sebagai tanah yang aman buat mereka. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sedangkan orang-orang yang tinggal di luar Mekah, mereka itu sering dirampok, sering dijahati, sering diintimidasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa kalian bisa dagang dengan posisi aman, dengan kondisi aman, dapat keuntungan itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kenapa mereka milihnya Yaman sama Syam? Ya. Mekah itu di tengah. Mekah itu di tengah. Di sini utara, di sini selatan. Utara itu Syam. Selatan itu Yaman. Orang-orang Mekah itu kerjaan mereka adalah ngambil barang dari sini dijual di sini, ngambil barang dari sini dijual di sini. Dan orang Syam, di sini Syam tadi ya? Yaman. Orang Yaman kalau mau ke Syam lewat mana? Mekah. Orang Syam kalau mau ke Yaman lewat Mekah. Jadi ini semacam apa? Konektor. Semacam penghubung antara dua negara ini. Apa yang mereka impor?
Jadi orang Mekah itu ngimpor apa dari Yaman dan ngimpor apa dari Syam? Kalau dari Yaman mereka biasanya ngimpor minyak wangi, Masya Allah, parfum. Dan yang semisalnya, parfum dan kawan-kawan. Kalau dari Syam mereka ngambil apa? Kalau dari Syam mereka mengimpor hasil kebun dan hasil ladang. Apa itu hasil kebun? Ya buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga biji-bijian. Sehingga orang-orang Mekah di tanah yang tandus itu mereka bisa menikmati buah-buahan. Padahal tanahnya tandus, nggak nanam mereka. Pok penak banget orang nandur tapi ngunduh. Ya, bukan maling ya. Siapa nandur? Ngunduh. Orang nandur? Ya orang ngunduh. Kecuali mereka. Mereka orang nandur tapi ngunduh. Dan sampai sekarang subhanallah. Yang pernah haji, ya, yang pernah umroh, buah-buahan di Mekah itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Jeruk gede-gede, ngunduh seburan anak segede itu. Gede-gede banget jeruk. Ya. Bukan jeruk bayi, bukan. Jeruk yang kuning itu loh. Bisa besar-besar banget. Padahal mereka nggak nanam. Impor. Ya. Semangka, anggur, Masya Allah. Lengkap. Pisang. Kalah pisang Indonesia. Temenan, gede ini tuh Masya Allah. Gede-gede banget. Ya. Padahal saya belum pernah lihat pohon pisang di sana. Ya. Jangan duren, jangan sing angel golek nang kanan. Ya. Tapi ada impor, ya ada. Ya. Jadi lagi-lagi ini adalah karunia dari siapa? Dari Allah buat orang-orang Quraisy. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karunia yang begitu banyak itu, maka kemudian di ayat yang ketiga, ini tautannya, pelengkap dari ayat yang pertama tadi, Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka, sinten mereka? Orang-orang Quraisy, hendaklah mereka falyabudu, hendaklah mereka beribadah. Kepada siapa? Rabb hadzal bait. Kepada Tuhannya, Robnya, pemiliknya rumah ini. Rumah ini maksudnya Ka'bah. Siapa pemilik rumah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka dikasih karunia dari Allah yang sangat banyak, berupa keamanan, berupa makanan, berupa ketenangan. Ini adalah karunia-karunia yang wajib untuk disyukuri. Cara syukurnya bagaimana? Ini cara syukurnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Cara syukurnya ya beribadah. Jadi antara ibadah dengan syukur itu ada korelasi yang sangat erat. Caranya syukur gimana? Yo ibadah. Ibadah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan karunia yang banyak dari Allah, kalau pengen karunia itu tidak dicabut, caranya bagaimana? Ibadahlah kepada Allah. Kenapa di negeri kita tidak sedikit nikmat yang Allah berikan kemudian dicabut? Salah satunya adalah karena kita kurang beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah adalah wujud syukur kita kepadanya. Nung diwehi panen akeh malah syukure mung Dewi Sri. Bukannya kepada siapa? Bukannya kepada Allah. Dikasih hasil laut yang melimpah malah syukure nyiroro kidul si kepriwe. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan karunia itu kepada kita.
Coba perhatikan. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini. Hendaklah mereka beribadah. Mereka di sini siapa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy disuruh beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah orang-orang Quraisy tidak beribadah kepada Allah? Saya ulangi. Ya kayaknya nek sarap buka ke mulai belerak. Konsentrasi deh. Falya'budu, hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Mereka siapa di sini? Orang Quraisy. Orang-orang Quraisy disuruh beribadah kepada Allah. Apakah orang-orang Quraisy sebelumnya tidak beribadah kepada Allah? Beribadah. Orang Quraisy beribadah kepada Allah? Iya. Kenapa disuruh beribadah lagi kepada Allah? Bagus. Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Pertama, apakah orang-orang Quraisy ibadah kepada Allah? Iya. Doa. Mereka berdoa kepada Allah. Ya. Kadang-kadang. Apa? Kadang. Apakah mereka haji? Iya. Masya Allah Ustaz, musyrik? Iya musyrik, haji. Ya. Apakah mereka tawaf? Tawaf. Apakah mereka sodakoh? Sodakoh. Ya. Apakah mereka umroh? Umroh. Masya Allah ya. Cuman ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak murni, mereka persembahkan kepada Allah. Mereka kadang-kadang beribadah kepada Allah, kadang-kadang beribadah kepada selain Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih atau hasan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW ketemu sama seorang musyrik namanya Husain. Siapa namanya? Husain. Rasulullah SAW bertanya, ya Husain, Soin, carane wong kene, sen, Husain, kam ta'budul yauma ilaha. Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Langsung ditanya sama Nabi, hari ini kamu nyembah berapa sesembahan? Dia mengatakan sab'atan. Apa sab'ah? 7. Hari ini yang saya sembah 7. 7 itu bagaimana? Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 7 itu perinciannya begini. Yang 6 ada di muka bumi, yang 1 ada di langit. 7 itu 6 di mana? Di bumi, yang 1 di langit. Yang di bumi itu maksudnya sopo? Ya apalagi kalau bukan berhala. Mereka kan maniak berhala. Ya. Mereka ngefan banget sama berhala. Nanti kita akan jelaskan. Yang 6 itu di bumi yaitu berhala-berhala. Yang 1 di langit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik. Husain, kalau kamu lagi kepepet, kalau kami lagi kepepet, mana yang kamu mintai? Yang 6 apa yang 1? Kata dia, alladzi fis sama. Nek lagi kepepet ya jelas mintanya kepada yang di langit, yaitu siapa? Allah. Berarti orang-orang Quraisy itu nyembah Allah atau tidak? Iya. Terus kenapa mereka diajak untuk menyembah Allah? Padahal mereka sudah menyembah Allah, karena mereka menyembah Allahnya tidak murni. Murni itu maksudnya apa? Mereka mendua. Bukan cuma mendua, mentiga. Bahkan mentujuh. Ya, banyak banget mereka. Yang disembah sama mereka banyak. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala ajak mereka untuk memurnikan ibadahnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayo sembahlah Rabb yang pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jangan kaget ketika para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Artinya adalah falyuwahhiduhu bil ibadah. Maksudnya hendaklah mereka mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut. Mengesahkan itu maksudnya ya yang disembah cuma Allah saja. Jadi bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi di dalam agama kita konsep mendua dalam beribadah itu nggak diterima. Nggak boleh seorang muslim itu sholatnya untuk Allah, dongane mengyai rokidul, itu nggak bisa konsep kayak gitu. Nggak boleh dalam agama kita. Kalau sholatnya untuk Allah, ya donganya kepada Allah. Gak boleh dalam agama kita hajinya untuk Allah, engkau giliran nyembelih, engkau sing bau raksa wit ringin. Itu gak bisa dalam agama kita, gak boleh. Ya. Semuanya harus murni ditujukan buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabba hadzal bait. Rabba tadi adalah pemilik, hadzal bait adalah rumah ini, yaitu Ka'bah. Siapakah pemilik Ka'bah? Allah. Intinya orang Quraisy disuruh memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Kenapa kok Allah menyampaikan Rabb hadzal bait? Kenapa enggak langsung saja mengatakan hendaklah mereka menyembah Allah langsung gitu saja? Kenapa pakai kata-kata penguasa rumah ini? Apa orang kedawan gitu loh? Kita perlu paham bahwa bahasa yang ada dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang pilihan. Ungkapannya ungkapan pilihan. Tidak ada kata-kata di dalam Al-Quran yang sia-sia. Sekedar go akeh-akeh itu tidak ada. Maka ketika Allah menggunakan kalimat falyabudu rabb hadzal bait sebagai ganti dari falyabudullah, hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini, itu Ka'bah, sebagai ganti dari hendaklah mereka menyembah Allah. Kenapa enggak langsung Allah saja disebutkan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah? Kata para ulama, karena banyak hikmah di balik itu. Yang pertama kata mereka, untuk membedakan antara Allah dengan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Apakah berhala-berhala itu disembah oleh orang-orang Quraisy? Iya. Apakah Allah mereka sembah? Iya. Maka Allah ingin membedakan bahwa sesembahan yang satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sesembahan-sesembahan kalian. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Quraisy itu fans berat berhala. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ngefans banget sama berhala. Sampai di sekeliling Ka'bah itu ada berapa? 360, bayangkan. Kayak ngapa? Banyaknya, dari yang besar sampai yang kecil. Dari yang terbuat dari batu, terbuat dari kuningan, terbuat dari kayu. Itu baru yang di sekeliling Ka'bah. Belum setiap kabilah punya berhala sendiri. Masing-masing punya berhala sendiri. Belum setiap rumah punya berhala sendiri. Belum lagi mereka setiap pergi ke suatu tempat, begitu sampai singgah di tempat itu, cepat-cepat golet watu sing apik. Gue ngapa? Untuk gue gawe akik. Untuk disembah.
Jadi mereka begitu datang ke sebuah tempat langsung cepet-cepetan golek watu sing apik. Ki kayaknya keren ki, cocok ki nggo Tuhan ki. Jadi mereka itu hobi gonta-ganti Tuhan. Bayangkan gonta-ganti kok Tuhan, itu kan Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka hikmah yang pertama adalah untuk membedakan antara Tuhan yang beneran dengan Tuhan-Tuhanan. Ya. Tuhan yang beneran itu siapa? Allah. Tuhan-Tuhanan itu adalah berhala-berhala yang kalian sembah. Yang kedua, dalam rangka untuk mengingatkan nikmat Allah kepada mereka. Dalam rangka untuk mengingatkan nikmat Allah kepada mereka. Makanya yang ditonjolkan di sini Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah ini. Pemiliknya siapa? Allah. Kalian, wahai orang-orang Quraisy, bisa aman ke sana kemari itu karena kalian tinggal di mana? Di sekeliling Ka'bah. Dan Ka'bah ini miliknya siapa? Allah. Berarti kalian itu aman karena karunia dari Allah. Maka diingatkan mereka, kalian itu hendaklah beribadah kepada yang punya Ka'bah ini. Selama ini kalian menikmati keamanan lantaran tinggalnya kalian di sekeliling Ka'bah. Ka'bah ini yang punya Allah. Maka diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, untuk mengingatkan bahwa yang harus disembah itu bukan Ka'bah, tapi Allah, Rabba hadzal bait. Yang hendaknya kalian sembah itu bukan Ka'bahnya. Walaupun kalian sholatnya itu semuanya menghadap kemana? Ke Ka'bah. Ibadah kalian menghadap ke Ka'bah. Tawaf kalian di sekeliling Ka'bah. Yang kalian sembah itu bukan Ka'bahnya. Tapi Rabba hadzal bait. Pemilik Ka'bah tersebut yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus membantah bantahan telak buat orang-orang yang berusaha menimbulkan keraguan di antara kaum muslimin. Terutama kaum muslimin yang jarang ngaji. Kaum muslimin yang jarang ngaji, jarang sinau agama itu menjadi sasaran empuk oleh orang-orang yang ingin membuat kaum muslimin ragu dengan ajaran Islam. Apa kata mereka? Oke, wong Islam sih bedanya apa? Sama selain Islam. Buk pada nyembah watu, kan sama-sama nyembah batu. Cuman bedanya kami itu dibentuk patung, yo warna-warni. Nek ngono kok kan ireng kotak, nggak ada seninya. Apa sih bedanya kalian sama kami? Hah. Sebagian orang yang orang ngaji, iya ya bedanya apa ya? Sehingga termakan dia. Ya. Termakan dengan propaganda tersebut. Padahal kalau dia mau baca Al-Quran, ayatnya kan jelas. Falyabudu robba hadzal bait. Ada kata robba, Tuhan. Bukan falyabudu hadzal bait. Beda atau tidak? Ki walaupun orang paham bahasa Arab, kudu paham. Ayatnya bunyinya apa? Falyabudu robba hadzal bait. Berarti objeknya apa? Robba. Robba itu Tuhan. Berarti yang disuruh disembah itu Tuhannya Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ayatnya nggak pernah berbunyi falyabudu hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah rumah ini. Nggak ada ayat bunyinya seperti itu. Andaikan mereka ngaji nang Masjid Manarul Ilmi, ya ora kudu nang kene. Ya, seandainya mereka memahami ayat ini, maka mereka tidak akan gampang terprovokasi dengan propaganda-propaganda murah seperti itu. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Loh Ustaz, kalau kayak gitu kenapa kita kok kalau sholat menghadap Ka'bah Ustaz?
Katanya kita nggak nyembah Ka'bah. Kenapa kalau sholat kita menghadapnya kemana? Ka'bah. Kenapa? Manut sama Allah. Allah yang nyuruh kita menghadap ke Ka'bah. Jadi kenapa kalian kaum muslimin kok kalau sholat menghadap ke Ka'bah? Karena nurut sama Allah. Allah yang memerintahkan kita kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kalian ketika sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Maksudnya di mana? Maksudnya Ka'bah. Maksudnya Ka'bah. Ini perintah dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Ayat berapa? 144. Ya, tapi kan kita pengen tahu Ustaz, kenapa kita kok menghadap ke sana? Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk menyatukan kaum muslimin. Itu kalau bisa diambil foto dari satelit ketika kaum muslimin sholat, itu luar biasa itu. Bagaimana dari seluruh penjuru dunia itu memusat kemana? Ke Ka'bah. Dan konon Ka'bah itu tengah-tengahnya dunia. Jadi kalau bisa diambil foto dari satelit ketika orang-orang pada sholat itu, luar biasa. Kita aja nggak usah seluruh dunia, cuma ngelihat area Masjidil Haram saja itu ada fotonya kan ya. Bagaimana orang-orang semuanya pada melingkar menghadap ke satu tujuan. Wah, itu aja udah bikin merinding. Apalagi kalau satu dunia. Coba bedakan, bandingkan dengan agama-agama yang lain. Kalau sholat madhep ngendi? Ya semadhep-madhep mbok. Ya, ana sing ngalor, ana sing ngidul, ana sing ngulon, ana sing madhep ngisor. Ya ana sing madhep dhuwur, bingung. Tapi kita orang Islam, Masya Allah, subhanallah, semuanya fokus kepada satu tujuan. Ya. Itu sebenarnya awal dari persatuan harusnya. Jadi orang gontok-gontokan, ya, itu harusnya kan seperti itu. Ya, ini ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, ya, wa amanahum min khauf, dan dialah Allah yang telah mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi di sini Allah menyebutkan berapa karunia? Berapa karunia? 2. Yang pertama nikmat pangan, at'amahum. Yang kedua nikmat keamanan. Berapa nikmat? 2 nikmat. Yang pertama makanan, yang kedua keamanan. Kenapa Allah tonjolkan ini? Supaya kita ringan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita merasa iya ya, Allah itu baik banget sama kita, Allah sudah kasih kita makan, sudah kasih kita ketenangan. Ketika kita merasakan ini, maka kita akan ringan untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ingat nikmat-nikmat itu, rasanya abot. Saya tanya sama jenengan, kalau ada orang sangat berjasa kepada jenengan, orang itu mengatakan, wis mas, setahun kiye uripe jenengan tertanggung. Butuh apa saja ngomong aja. Orang kur ngomong ya. Ngomong dan dikasih. Anak istri jenengan sekarang nggak usah kerja, selama 1 tahun ini saya tanggung semuanya. Makannya, listriknya, banyune, jajane, pulsane, kendaraannya, bensinnya saya tanggung semua. Apa anak wong kayak gue? Ya mbuh. Ini kan cuma contoh. Seandainya orang ini, orang yang sudah nanggung jenengan selama 1 tahun ini, ngomong sama jenengan, mas aku njaluk tulung.
tulung ki halaman rumah ini tulung diresiki dibeduli sekete. Kira-kira jenengan ringan atau tidak untuk menjalankan permintaan dia? Ringan apa ora? Ringan. Kenapa? Karena dia baik banget sama kita. Sekarang saya tanya, Allah kebaikannya kepada kita dengan orang tadi kepada kita lebih baik mana? Allah. Orang itu cuma nanggung setahun, Allah nanggung kita berapa tahun? Seumur hidup. Ya. Orang tersebut cuma kasih kita makan, minum, tempat tinggal. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita jantung. Maka seharusnya orang yang beriman ketika mengingat nikmat-nikmat Allah itu, dia akan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah. Makanya di dalam ayat ini orang-orang Quraisy diingatkan tentang dua kenikmatan terbesar yang mereka rasakan, makan dan aman. Ini kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia antara lain bisa makan, aman. Apa enaknya bisa makan tapi dioyok-oyok wong? Gak tenang hidupnya kan? Sebaliknya, apa enaknya aman tapi kencot? Yang paling enak itu adalah aman, wareg. Ya, nggak mesti wareg ya, bisa makan. Ya, sekarang alhamdulillah kita ini di sini aman, ya. Karena sini doyok-doyok apa gini-gini. Oh, jajan sudah KPK. Ya, kita aman di sini, bisa makan, tersedia di sini. Subhanallah. Maka beribadahlah kepada Allah. Ya, kita sudah berada di sini nih. Untuk beribadah kan? Untuk fokus beribadah. Aman sudah diterjamin dari Allah Subhanahu wa taala, makanan juga sudah ada, terus ngapain lagi? Maka jangan sampai kita datang ke sini kurang ngobrol. Ya. Kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi main game. Kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah. Sudah ada makanan, sudah ada ketenangan, sudah tinggal beribadah kepada Allah. Ya. Alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makanan kepada kalian untuk menghilangkan rasa lapar. Kenapa kok ditambahi menghilangkan rasa lapar? Karena makanan yang terbaik adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar. Apa gunanya mangan tapi kencot bae? Ya. Dan makanan yang terbaik itu tidak mesti yang mengenyangkan. Makanan yang terbaik itu adalah yang bisa menghilangkan apa? Rasa lapar. Makanya kalau makan kuwi ora mesti kudu wareg. Jadi mangan maning urung wareg. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Anak Adam itu sebenarnya makannya itu cukup beberapa suap saja. Cukup beberapa suap. Beberapa suap ya beda lah. Sing lemu karo sing kuru ya suapannya beda. Terus ukurannya apa? Yuqimna sulbahu. Sing penting bisa ngadeg jejeg. Yang penting kita bisa berdiri tegak. Itu sebenarnya sudah cukup buat kita. Jadi orang mesti kudu wareg. Ya. Yang penting kita itu bisa berdiri tegak. Jadi makan itu bukan untuk memajukan perut. Ustaz, saya pengen tahu saya ideal atau tidak. Coba kalau berdiri, ujung kakinya kelihatan apa tidak? Coba. Jadi lagi ngadeg ya, jajal madhep ngisor. Kowe jendike keton apa ora? Apa ketutupan? Ketutupan apa? Ketutupan perut. Itu kalau pengen tahu ideal apa tidak perut kita, gitu loh maksudnya. Ya orang mesti. Ya, intermezzo aja ini. Ya. Jadi cukup sebenarnya kita makan beberapa suap. Yang penting tubuh kita bisa tegak. Terus kata Nabi SAW, fa in kana la mahalah. Kalau memang pengen lebih lagi,
Jadi pengen lebih dari apa? Beberapa suap itu, maka ukurannya seperti yang sering kita dengar, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka dibagilah perut ini menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Jadi kalau memang wah nyung lagi kencot, enak banget gimana nih. Ya kalau memang pengen lebih dari beberapa suap, ya jangan sampai kita itu menyalahi aturan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi jangan sampai sepertiga, sepertiga, sepertiga diisi semuanya dengan makanan. Itu yang bikin penyakit itu di situ. Sepertiga seroto, sepertiga bakso, sepertiga dawet. Nah, begitu antop, oh metune cendol. Itu sudah nggak sehat itu. Itu sudah nggak sehat. Banyaknya penyakit itu karena itu. Karena tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amanahum min khauf. Jadi Allah selain memberikan makan juga memberikan keamanan. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy itu ketakutan terus. Ketakutan kenapa? Ya tadi. Ya, kelaparan, ketakutan dirampok, ya. Kemudian juga ketakutan serangan Abraha, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian juga ketakutan karena kesyirikan yang mereka kerjakan. Jadi syirik itu menumbuhkan perasaan takut. Jadi orang yang berbuat syirik itu akan dijangkiti perasaan takut. Nah begitu mereka masuk Islam, ketakutan itu hilang. Ya, kalau nggak percaya, coba tanya sama orang yang pakai jimat. Tanya sama orang yang hobinya pergi ke dukun. Mereka selalu dihantui dengan perasaan takut, perasaan was-was. Itu pasti. Ya. Walaupun dia dikasih bungkusan sama dukun ini, tolong digomong begitu kelalen, waduh, panik. Kalau orang yang beriman kan dimanapun, kapanpun dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak takut dia. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya. Ini adalah tafsir surat Quraisy. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan insyaallah surat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.